Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam program doa pagi online GKI Samanhudi. Kita sungguh bersyukur bahwa dari hari ke hari Tuhan terus menjaga dan memelihara perjalanan hidup kita. Pagi ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, namun mendahuluinya mari kita berdoa. Saya mengajak kita bersaat teduh sejenak. Mari kita mulai. Tuhan, terima kasih banyak untuk seluruh kebaikan-Mu. Kami mendapati diri kami dalam keadaan yang baik pada hari pemberian-Mu. Kami percaya bahwa setiap hari berkat Tuhan selalu baru. Tidak peduli bagaimana kami mengakhiri hari kemarin, tapi selalu saja kami memulai hari baru dengan berkat yang baru. Pagi ini, sebelum kami melanjutkan seluruh aktivitas kami, biarlah firman Tuhan menjadi landasan utama kami, yang menolong kami untuk mengerti jalan Tuhan di tengah-tengah hidup yang kami lalui, agar dengan demikian kami boleh berjalan pada ketetapan-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami semua, berikan keteduhan bagi kami pada pagi ini, supaya kami dimampukan untuk menyatakan kebenaran firman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 8. Mazmur pasal 8 saya bacakan bagi kita. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, Mazmur pasal 8 sebenarnya mau menolong kita untuk melihat tentang betapa mulianya Tuhan sebagai pencipta. Namun saudara-saudara, bukan hanya itu yang kita temukan dalam teks kita pada pagi hari ini. Kita juga menemukan sebuah pemahaman yang sangat mendasar dan menjadi begitu luar biasa atas kemanusiaan kita. Pada satu sisi, Mazmur ini meletakkan Allah pada tempatnya dan kita pada tempatnya. Dia melihat Allah sebagai pencipta dan dia melihat manusia sebagai ciptaan. Mazmur pasal 8 menolong saudara-saudara dan saya untuk tetap ada pada sebuah kesadaran bahwa kita pada dasarnya adalah manusia yang tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Pada dasarnya kita adalah manusia yang lemah dan terbatas. Tapi di dalam Tuhan, dalam ciptaan Tuhan, saudara-saudara dan saya dijadikan makhluk yang begitu luar biasa. Dikatakan di sana bahwa kepada kita Tuhan telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bahwa Tuhan telah memberikan kepada manusia sebuah kuasa atas buatan tangan Tuhan, dan segala-galanya telah diletakkan Tuhan di bawah kakinya. Jadi pada dasarnya kita yang telah Tuhan ciptakan adalah hasil ciptaan Tuhan, yang adalah manusia yang terbatas dan biasa saja, telah Tuhan angkat dengan begitu luar biasa. Tuhan memberikan kepada kita kehormatan. Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kuasa untuk berkuasa atas hasil ciptaan Tuhan itu sendiri. Dia menempatkan kita sebagai puncak penciptaan. Bahkan kalau kita merujuk pada kitab Kejadian,
Dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita seturut gambar dan rupa Allah. Dia menciptakan kita dengan imago Dei-nya. Artinya bahwa di dalam penciptaan saudara dan saya, Tuhan mewariskan kepada kita sifat-sifat ilahi. Mengasihi, mengampuni, peduli, penuh dengan keadilan, dan hal-hal yang lain yang serupa itu. Nah, karena itu saudara, perenungan kita pada pagi hari ini akan ada pada sebuah kenyataan dan pemahaman bahwa saudara dan saya adalah makhluk yang spesial. Saya ingin menegaskan ini bagi kita berdasarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Tuhan menciptakan kita dengan spesial. Bahkan Dia tidak hanya menciptakan kita, tapi Dia memberikan kepada kita kehormatan untuk berkuasa, memelihara, mengendalikan alam dan segala isinya yang telah diciptakan bagi saudara-saudara dan saya. Nah, karena itu saudara, sebuah perenungan yang patut kita renungkan dan kita syukuri pada pagi hari ini adalah bahwa saudara-saudara dan saya adalah makhluk yang sempurna di mata Allah. Dia menciptakan kita dengan begitu khusus. Bahkan Dia memberikan kepada kita tanggung jawab dan kehormatan yang khusus. Maka pertama-tama kita mau melihat dan kita mengagungkan Allah. Kita mau memuliakan Allah sebagai pencipta yang begitu luar biasa. Dia menciptakan kita di dalam kebaikannya. Dia memberikan kepada saudara dan saya kehormatan untuk menguasai semua yang telah Dia ciptakan. Oleh karena itu, saudara-saudara, perenungan kedua yang kita renungkan adalah bahwa saudara dan saya adalah pribadi yang berharga. Saudara dan saya adalah pribadi yang unik. Karena itu kita tidak pernah boleh merendahkan diri kita. Kita tidak pernah boleh membiarkan orang lain merendahkan kita, dan karena itu kita merasa terendahkan. Sebab apapun yang orang katakan, bagaimanapun penilaian orang terhadap diri kita, satu hal yang tidak pernah boleh kita lupa adalah bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang spesial, yang berharga, yang kepadanya Tuhan memberikan kehormatan untuk menata dan mengelola dunia ini. Itu berarti kita perlu belajar untuk menghargai diri kita sendiri. Kita perlu belajar untuk menghormati diri kita sendiri. Menghormati tubuh dan diri kita karena ini adalah ciptaan Tuhan. Yang kepadanya Tuhan telah memberikan sebuah kehormatan dan kemuliaan yang khusus. Dengan cara itu kita akan melihat hidup ini dengan lebih positif. Orang boleh saja menghinakan kita. Orang boleh saja menuduhkan hal yang buruk tentang kita. Tapi kita tahu persis bahwa diri kita adalah pribadi yang berharga. Dan kalau memang kita pernah melakukan sebuah kesalahan, kita pernah melakukan kekeliruan, maka firman Tuhan ini mau kembali menegaskan dan meneguhkan kepada kita bahwa selalu saja ada jalan untuk mengembalikan kehormatan kita sebagai manusia ciptaan Allah, yaitu dengan hidup baik dan benar. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita kehormatan, karena Tuhan telah memberikan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat, maka hal-hal itu harus dijadikan untuk memuliakan Tuhan. Semua yang Tuhan titipkan, seluruh bakat dan talenta, semua kecerdasan, dan segala kebaikan hidup yang nyata dalam diri kita, semuanya harus digunakan untuk memuliakan nama Tuhan di seluruh bumi. Supaya pada akhirnya ketika orang-orang melihat saudara dan saya, mereka memuliakan Tuhan yang telah menciptakan kita dan memberkati kita dengan kemuliaan, tapi juga kehormatan. Mungkin tiap orang punya pengalaman. Kita pernah punya masa lalu. Kita pernah berbuat salah. Kita pernah keliru. Tapi kesalahan dan kekeliruan itu tidak akan pernah membuat kita terpuruk untuk menjadi manusia yang kehilangan gambaran Allah. Tapi pengalaman-pengalaman yang buruk, kekeliruan, kesalahan akan menolong kita untuk terus bangkit dan lalu menyadari bahwa diri kita adalah pribadi yang berharga, dan karena itu Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya hidup dalam keberhargaan sebagaimana yang Ia kehendaki. Saudara-saudara, hal lain yang dapat saja kita renungkan adalah karena Tuhan memberikan dalam diri kita sebagai ciptaan adalah kekuasaan untuk menata dan mengelola bumi ini, maka tentunya kita akan melakukannya dalam konsep pemeliharaan. Bahwa apapun yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, karena kita telah diberikan kehormatan dan kemuliaan oleh Tuhan, maka saudara dan saya tidak akan sembarangan mengelola bumi
ciptaan Tuhan. Kita tidak akan pernah sembarangan mengelola berbagai tanggung jawab yang Tuhan hadirkan bagi saudara-saudara dan saya. Ketika Tuhan menghadirkan kepada kita pekerjaan, usaha atau bisnis, ketika Tuhan menghadirkan bagi kita keluarga atau relasi kekerabatan, persahabatan, ikatan-ikatan kekeluargaan, kita akan menjaga itu dengan baik. Sebab kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang telah Tuhan rahmati dengan kehormatan dan kemuliaan. Kita tidak akan sembarangan dengan semua kebaikan yang telah Tuhan hadirkan bagi kita, dengan semua tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu jangan pernah lupa, dalam segala urusan apapun di dunia ini, dalam seluruh hal yang akan saudara dan saya lakukan, putuskan, jalani, bahkan kita pertimbangkan, ingatlah bahwa saudara dan saya adalah manusia yang Tuhan ciptakan dan Tuhan percayakan kehormatan dan kemuliaan. Dengan terus menyadari dua hal tadi, kita tidak akan pernah sembarangan dengan hidup. Kita akan terus menggunakan hidup dengan semua hal yang Tuhan titipkan untuk memuliakan Tuhan. Dan hanya dengan cara itulah, saudara dan saya bisa membuktikan bahwa kita adalah manusia yang di dalamnya mewarisi sifat-sifat ilahi. Kita adalah gambaran Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Selamat membuktikan itu dalam perjalanan hidup kita, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam relasi, dan dalam semua peristiwa yang kita lalui. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan menopang kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya kami boleh terus mengingat dan menyadari bahwa kami adalah ciptaan yang telah Tuhan percayakan dan Tuhan rahmati dengan kehormatan dan kemuliaan. Dan biarlah hal itu boleh terus menolong kami untuk semakin memuliakan Tuhan, menjalani hidup dengan bertanggung jawab penuh terhadap semua hal yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami melangkah dalam kepastian iman, dalam sebuah kepercayaan diri, tidak peduli bagaimana pengalaman masa lalu kami, mungkin penuh dengan kerapuhan, kesalahan, dan kekeliruan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kami kembali untuk dapat melanjutkan hidup dengan cara yang benar. Tidak mengulangi kesalahan pada masa yang lampau, karena kami adalah manusia yang telah Tuhan rahmati dengan kemuliaan dan kehormatan. Biarlah kami boleh terus menapaki hari-hari hidup kami dengan baik. Kami berdoa pada pagi hari ini mengingat mereka yang bergumul dalam berbagai macam tantangan dan persoalan. Mereka yang masih terus berjuang dengan sakit penyakit, mereka yang berjuang dengan proses pemulihan, yang bergumul di tengah-tengah pekerjaan dan usaha. Baik kami selaku masyarakat, tapi juga bagi pemerintah. Kami bawa semua dalam tangan kasih Tuhan. Kami terbatas, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kami berdoa juga menyerahkan gerejamu. Tuhan kiranya memberkati dan Tuhan menopang kami semua, agar dalam semua kerinduan kami terus percayakan perjalanan hidup kami hanya kepada Tuhan. Tantangan dan situasi yang tidak boleh yang kami lalui, kami dapat mampu melewatinya sampai pada hari ini, semata-mata karena Tuhan yang bersama dengan kami. Doa kami bagi pemerintah, doa kami bagi gereja, doa kami bagi setiap orang yang bergumul dalam berbagai tantangan dan kesulitan. Kiranya keteguhan, berkat, dan pertolongan Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kami. Agar dengan demikian kami punya hikmat dan kami terus percaya bahwa semua yang Tuhan hadirkan adalah caramu untuk terus menjaga, menyelamatkan, dan memelihara kami. Situasi yang sulit ini pasti dapat kami lewati dengan baik. Berikan bagi kami hati dan telinga yang taat kepada Tuhan. Biarlah kerjasama antara pemerintah dan seluruh rakyat, masyarakat, semuanya boleh berbuahkan hasil yang baik. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami akan melangkah melanjutkan aktivitas kami. Kami bawa setiap apa yang ada di hadapan kami dalam tangan kasih-Mu. Biarlah bersama dengan Tuhan, kami dimampukan untuk melalui semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Kami membawa doa dan pengharapan iman kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengasihi, yang memberkati, dan memelihara perjalanan hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita selama beraktivitas. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap berdoa, dan terus beriman di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita.